wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mubalik yang telah dijadwalkan, yang paling kurang jadwalnya penuh 30 malam. Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan kosong. Alhamdulillah, masih dalam keadaan sabar. Yang selama ini kita mendakwahkan sabar kepada jemaah. Tahun ini kita yang mengamalkan sabar tersebut. Kemudian selanjutnya kami atas nama Ketua MUI dan penasihat PM2 mengucapkan maaf lahir dan batin, selamat Hari Raya Idul Fitri. Kemudian 14. Kemudian sebagai pembina atau penasihat PM2, rasanya saya bertanggung jawab menyampaikan sesuatu demi kebaikan PM2 itu sendiri, karena PM2 ini adalah dari kita atau milik kita bersama. Di antaranya ada serba-serbi yang perlu kita tanggapi bersama dan tidak dilebih lamakan. Yang pertama sekali soal khutbah Idul Fitri. Di sini menyangkut nama baik dan nama buruk PM2. Khatib khutbah pada waktu itu biasanya kalau kita khatib menyampaikan sebelum salat Idul Fitri, disampaikan bahwa pada rakaat pertama takbir dibacakan 7 kali. Di antara takbir tersebut kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian seperti biasa. Kemudian pada rakaat kedua sebelum Al-Fatihah kita pun membaca takbir 5 kali. Jadi oleh sebab itu ada di antara khatib kita dan PM2 cuman 7 kali rakaat pertama, dan rakaat yang kedua tidak ada takbir. Kemudian subhanallah kata jemaah, subhanallah dibacanya sesudah Al-Fatihah Allahu Akbar. Allahu Akbar dibacanya langsung jemaah ruku, kata jemaah ruku, tapi dia karena di subhanallah diulangnya takbir rakaat yang kedua. Kemudian ada lagi seperti itu juga, ditanya oleh pengurus dan jemaah, tidak ada takbir 5 kali sebelum rakaat yang kedua sebelum Al-Fatihah. Jadi dia menjawab itu tidak usah diperdebatkan karena tidak termasuk sah dan batalnya salat Idul Fitri. Jadi istilahnya kalau tidak salah, walaupun salat Idul Fitri itu sunat, tapi namun mengerjakan harus cukup syarat dan rukun. Jadi oleh sebab itu membingungkan banyak jemaah dan banyak anggota. Kemudian ada lagi yang semakin hari semakin ribut, semakin bingung masyarakat. Kalau di samping kita, kalau kita bersama, dia adalah bersama menjalankan program kita, menjalankan yang tidak membingungkan jemaah. Jadi kalau di belakang kita di masjid-masjid lain, sehingga dia menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan jemaah, yaitu dikatakan orang-orang khatib kita itu jamaahnya orang-orang salafi. Jadi kalau di kita tersebutkan dilarang membaca masalah khilafiyah, macam segala macam. Jadi karena membingungkan banyak masjid yang datangnya membingungkan. Jadi waktu sudah membingungkan, kemudian kita mencari akal sendiri, tidak dikurangi jadwalnya. Kemudian dia menuntut diadukannya masjid-masjid yang tidak mau lagi menerima dia sebagai khatib dan sebagai wirid.
Jadi kami tidak sanggup memanggil pengurus masjid tersebut sebab salahnya dari khatib tersebut yang membuat dia demikian. Padahal selama ini kita tahu bahwasanya itu barisnya tidak berkhutbah, tidak memasak orang rumah. Jadi oleh sebab itu kesemuanya ini kita tidak bisa bertindak gegabah. Bagaimana masalahnya kita selesaikan supaya